Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Naimatul Hudriyah, Lufiatun Nikmah, Rara Nur Hikmah, dan Fatimatul Sa'adah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurban. Kurban bisa disebut juga dengan al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari Nahr atau hari raya kurban. Kurban secara bahasa yaitu berasal dari kata koroba yang artinya adalah dekat, dan secara istilah yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya haji, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Kurban dilaksanakan untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat adalah yang mampu untuk berkurban. Nah, dalil-dalil berkaitan dengan berkurban yaitu Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3, hadis Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis Nabi riwayat Daruqutni. Nah, hukum kurban bisa menjadi wajib apabila yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, apabila ia membeli hewan kurban, diniatkan untuk hewan itu dikurbankan. Yang kedua yaitu waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan dikurban. Yang pertama yaitu waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pelaksanaannya setelah sholat Idul Adha dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Yang kedua yaitu tempat pelaksanaan kurban. Tempat pelaksanaan kurban yang paling utama yaitu di sebelah tempat sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan juga menyembelih di rumah atau di tempat persagalan hewan. Yang ketiga yaitu hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Pertama, jenis hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, kambing, atau domba. Dan kondisi hewan tersebut tidak cacat atau sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, baik tanduknya. Kedua, terhindar dari cacat seperti sakitan atau buta sebelah matanya atau buta semua. Yang ketiga yaitu binatang tidak sobek telinganya, tidak omong gigi depannya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan sakit. Yang terakhir yaitu cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Tata cara pelaksanaan kurban dan cara pembagian daging kurban. Dalam berkurban, kita harus tahu tata cara pelaksanaan kurban. Tata caranya yaitu yang pertama, hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan muka menghadap kiblat, lalu membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, orang yang menyembelih hewan kurban meletakkan kakinya ke atas leher hewan tersebut agar hewan tersebut tidak bergerak-gerak. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan dengan membaca doa Bismillah Allahu Akbar. Bisa juga ditambahi dengan sholawat Nabi. Bagi orang yang menyaksikan, bisa memeriahkan dengan bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa qabul agar kurban tersebut diterima oleh Allah. Cara pembagian daging kurban. Apabila kurban tersebut itu wajib atau nadar, maka wajib pula hukumnya seluruh daging disedekahkan. Dan haram pula hukumnya bagi orang yang berkurban tersebut memakan daging kurban tersebut.
Apabila daging kurban tersebut sudah terlanjur dimakan, maka harus digantikan sebesar apa yang dimakan. Nah, apabila kurban itu sunnah atau kurban biasa, maka ada 3 pembagian. 1 bagian dari 1/3 daging kurban untuk orang yang berkurban dan keluarganya. 1 bagian dari 1/3 daging kurban untuk fakir dan miskin. 1 bagian lagi dari 1/3 daging kurban untuk disimpan tetapi tetap disedekahkan. Nah, apabila kurban itu wasiat, maka tidak boleh dimakan bagi orang yang melakukan kurban untuknya dan tidak boleh dibagikan kepada orang kaya atau orang yang tidak berhak. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah saat menyembelih korban dan hikmah korban. Sunnah-sunnah dalam menyembelih korban itu ada 7. Di antaranya yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, yang ketiga membaca takbir, yang keempat orang yang berkorban memotong sendiri hewan yang dikorbankan, yang kelima kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang yang akan dikorban. Yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Yang terakhir, yang ketujuh, ketika menyembelih membaca doa sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammadin, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Yang selanjutnya adalah hikmah ibadah korban. Hikmah ibadah korban itu ada 6. Di antaranya yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga menghilangkan sifat tamak, rakus, dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan harta di jalan Allah. Yang keempat, menghapuskan dosa, mengharap ridho Allah. Yang kelima, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antar golongan yang kurang beruntung. Yang keenam, akan memperoleh kendaraan atau tunggangan kepada meneliti titian Shirot al-Mustaqim atau jalan lurus di akhirat kelak.